Gue tuh nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang gitu, gue ngeliat ada sesosok perempuan lagi. Dia itu merangkak. Dia merangkak naik ke atas pohon. Sampailah di atas pohon, dia mengayun-ngayunkan badan dan kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di Habis Tanjakan Break. Sudah lama kita nggak ngupload video tentang perjalanan, tentang cerita pengalaman mistis, dan tentang review barang. Karena kebetulan kita sedang disibukkan dengan kegiatan yang lain yang lumayan sibuk lah ya di hari-hari kebelakangan ini. Cerita pada kesempatan kali ini datang dari seorang mahasiswa. Beliau mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Bandung. Namanya Rian. Oke, jadi sebenarnya dari tim Habis Tanjakan Break Adventure ini menemukan cerita ini di salah satu thread di Twitter. Dan setelah kita baca bareng-bareng, ternyata ceritanya ini memang seru banget. Dan kali ini kita memohon izin untuk menceritakannya di HTB Adventure. Bagaimana keseruan ceritanya? Tonton terus aja di cerita pengalaman mistis. Oke, kenalin, nama gue Rian. Gue mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Dan gue memang udah hobi mendaki gunung sejak lama. Dan kebetulan beberapa minggu waktu itu ada libur UAS. Gue berencana untuk ngajak ketiga temen gue yang kebetulan mereka juga hobi naik gunung. Sebut saja namanya Fajri, Ahmad, dan Rama. Ketiga teman gue ini memang hobi juga naik gunung dan kita memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Dua gunung sekaligus. Setelah kita berbincang-bincang tentang rencana pendakian kita ke Gunung Gede dan Pangrango, akhirnya kita memutuskan untuk berangkat dari Bandung menuju Cianjur. Kebetulan pada saat itu Ahmad memang asli orang Cianjur. Jadi kita berencana untuk beristirahat dulu di rumahnya si Ahmad. Otomatis kita berangkat 2 hari sebelum pendakian karena memang niatnya pengen main-main dulu lah di rumahnya si Ahmad. Singkat cerita kita pun siap-siap segala macem dan berangkatlah dari Bandung ke Cianjur. Niatnya kita berangkat agak sorean. Cuman ternyata pas kita mau berangkat tiba-tiba hujan gede banget. Pada saat itu hujan gede banget dan akhirnya kita nunggu sampai akhirnya setengah 9 hujan mulai reda. Dan jam 9 malam kita memutuskan untuk tetap berangkat ke rumah si Ahmad. Karena memang jaraknya agak lumayan, sekitar 2-3 jaman. Kita pun langsung saja berangkat jam 9 malam menuju rumah Ahmad. Di perjalanan, gue lupa lagi namanya. Dengan kondisi gue bawa motor yang agak cepet, pada saat itu tiba-tiba gue ngerem mendadak karena gue jelas banget ngeliat di depan gue itu ada anak kecil. Dia lewat atau dia nyebrang tepat di depan motor gue. Pada saat itu gue bener-bener kenceng, tiba-tiba gue ngerem mendadak. Otomatis teman-teman gue yang di belakang pada ngikut ngerem mendadak juga. Akhirnya si Fajri nanya, "Yan, lu kenapa sih malah ngerem mendadak? Ngangkit-ngangkitin aja, bahaya tau." Lah, lu emang gak lihat? Tadi itu pas gue bawa motor, di depan gue itu ada anak kecil. Dia lewat, mau nyebrang di jalanan itu. Anak kecil apaan lu? Ngaco, gak ada juga. Si Fajri ini dan teman-teman yang lain memastikan kalau tadi itu gak ada sama sekali anak kecil yang lewat. Pada saat itu gue sambil merinding, sambil aneh juga dengan jawaban dari teman-teman gue. Udahlah, gue pikir emang gue salah lihat gitu. Cuman sebenarnya gue benar-benar jelas ngelihat anak kecil itu mau nyebrang. Setelah kita berbincang-bincang, akhirnya udahlah, bodo amat gitu ya, kita tinggalin aja lah, kita lanjut jalan. Pas gue mau ngegas jalan, tancap gigi satu, gue nengok nih di spion kiri gue. Pas gue lihat di spion kiri, itu gue jelas-jelas banget di spion itu
Di pinggir jalan itu ada anak kecil yang tadi mau gua tabrak, hampir gua tabrak. Anak kecil itu duduk, dia ngeliatin ke spion gua dan sambil tersenyum, matanya tuh melotot, tapi dia tersenyum. Dari situ gue bener-bener takut, bener-bener merinding juga. Akhirnya gue tancap gas lagi, nyusulin teman-teman gue yang ada di depan. Akhirnya setelah itu gue nggak cerita lagi sama anak-anak karena memang takut terjadi apa-apa lagi di perjalanan. Sampai akhirnya nggak kerasa dari situ aman, gue gak ngerasa ada yang gangguin lagi. Sampailah kita di rumah si Ahmad di Cianjur. Pada saat itu kita nyampe jam 12 sampai jam 1-an lah ya, 12 setengah 1-an. Kita istirahat, ngopi-ngopi sambil ngobrol lagi. Tiba-tiba si Rama di sini membuka pembicaraan tentang perjalanan kita dari Bandung ke Cianjur. Si Rama tiba-tiba ngomong, tadi gue tuh ngerasain hal yang aneh. Kenapa? Anak kecil yang tadi bukan? Bukan, gue gak ngerasain yang itu. Gue ngerasa tiap kali gue bawa motor, ban motor belakang gue itu kayak yang bocor. Bocor gimana katanya? Iya, tiap gue bawa motor, ban motor belakang itu kayak yang bocor, kayak oleng gitu. Tapi gue turun, gue cek, kondisi ban motornya itu aman-aman aja. Karena kebetulan si Rama ini posisinya paling belakang sampai ketiga kalinya. Nah, si Rama ini bilang, pas ketiga kalinya dia ngecek, dia turun dari motor, dia ngelihat ban motor, itu masih bener-bener aman, gak sama sekali bocor. Pas dia ngecek, pas dia mau naik motor, tiba-tiba dia ngerasa kayak di samping kanan itu ada seseorang yang melihat dia gitu, memperhatikan dia. Pas dia tengok itu ada sosok perempuan, itu bajunya putih, rambutnya panjang dan berlumuran darah sambil tangannya melambai-lambai kayak gini dan sambil tersenyum. Si Rama pada saat itu dia tiba-tiba langsung merinding, kaget, dan dia langsung naik motor, langsung tancap gas. Pada saat itu kondisi semua teman-teman juga, masa sih Ram, lu masa ngelihat kayak gitu? Beneran. Si Rama meyakinkan kalau dia bener-bener ngelihat sosok perempuan yang tadi. Aneh banget di perjalanan kita sudah diganggu sama hal-hal yang kayak gini. Akhirnya gue memotong pembicaraan si Rama. Udahlah Ram, gak usah dibahas lagi. Mungkin tadi emang kitanya lagi capek kali dari Bandung ke Cianjur, karena perjalanan cukup panjang juga ya, 3 jam. Akhirnya dari situ selesailah kita ngobrol-ngobrol karena memang capek perjalanan dari sana. Akhirnya kita pun istirahat. Sekitar jam setengah 3 subuh gue terbangun. Gue bangun, pas gue nengok kanan kiri, teman-teman masih pada tidur. Dan suasana pada saat itu memang bener-bener hening ya, namanya setengah 3 subuh. Tiba-tiba gue itu ngedenger kayak ada suara langkah kaki, tapi kayak yang diseret gitu loh, kayak yang ngesot gitu. Dan suara langkah kaki itu mondar-mandir terus di depan pintu di luar, seret, tek, tek, seret, kayak gitu. Pada saat itu gue mikir, mungkin itu orang tetangga sekitar yang memang mau ke masjid, karena memang rumah si Ahmad itu posisinya dekat sama masjid. Tapi makin kesini suara itu makin aneh, hingga akhirnya udahlah, bodo amat gitu. Hilanglah suara itu. Tiba-tiba suasana gerahnya itu makin gerah banget. Akhirnya gua cek jendela kamar si Ahmad ini memang gak ada gordennya, jadi langsung terbuka ke luar. Gua ngeliat situ, gua buka dikit, angin masuk, sambil gua tiduran lagi. Gue sambil bengong ngeliatin jendela yang tadi. Itu tiba-tiba sadar gak sadar gue ngeliat perempuan putih, rambut panjang dan berlumuran darah sambil tersenyum ngeliatin gue. Jelas banget dia natap ke mata gue. Pada saat itu gue anehnya pengen teriak. Dalam hati gue tuh pengen teriak, cuman susah banget. Sampai akhirnya gue cuman diem saja, gak bisa gerak.
Sampai gue usahain kaki gue tuh nendang-nendang si Fajri. Gue tendang-tendang si Fajri. Jadi si Fajri sampai bangun nih. Yan, ngapain lu? Orang masih subuh juga malah nendang-nendang, capek tahu, ngantuk katanya. Jadi temenin gue dong. Kenapa katanya? Gue bilang sama si Fajri kalau gue itu mimpi buruk. Gue gak nyeritain apa yang gue lihat sebenarnya. Gue alihin pembicaraan bahwa gue itu mimpi buruk. Sampai akhirnya si Fajri dan yang lain tuh pada bangun juga. Akhirnya udah kita ngobrolin yang lain sampai akhirnya gak kerasa nih waktu sudah masuk di waktu subuh, udah adzan subuh. Akhirnya udah kita nggak bisa tidur lagi, langsung habis itu kita sarapan dan pas pagi-pagi gitu si Rama tiba-tiba bilang kalau ternyata ada 2 temennya yang mau ikut dari Sukabumi, namanya Huda dan Agi. Pada saat itu ya udah kalau misalkan memang teman lu mau ikut gabung aja. Akhirnya singkat cerita berangkat dari rumah Ahmad menuju base camp Gunung Putri yang ada di Cianjur. Pada saat itu kita menumpang angkutan desa dan sekitar 1,5 jam kita pun sampailah di base camp Gunung Putri Cianjur. Langsung saja waktu itu gua sebagai ketua kelompok yang memang dipercayai sebagai ketua rombongan pada saat itu langsung ngurus buat simaksi dan lain-lain. Setelah simaksi selesai, kita pun ngobrol lah di base camp. Ngobrol-ngobrol, jam 10 pagi kita memutuskan untuk memulai pendakian dari base camp menuju alun-alun Surya Kencana. Karena rencana camp pertama kita adalah di alun-alun Surya Kencana. Kita pun berangkat dari base camp, sampailah ke pos 1. Dari pos 1 gue ngelihat Ahmad ini memang tipikal orang yang jarang banget olahraga. Sampai akhirnya gue bilang, Mad, lu kenapa? Lemes katanya. Dan gue memutuskan buat ya udahlah kalau misalkan kayak gini, dari pos 1 selanjutnya kita bagi 2 tim aja. Jadi ada tim yang anak-anak yang lain yang masih pada kuat, gue nemenin Ahmad berdua. Jadi posisi gue jadi sweeper nemenin Ahmad. Cuman kita udah sepakat, setiap kali teman-teman yang depan ketemu pos, teman-teman yang di depan harus nunggu gua sama Ahmad. Akhirnya kita sepakat dan jalanlah. Setelah istirahat kurang lebih 15 menitan dari pos 1 situ, gua sama Ahmad lanjut jalan dengan perjalanan yang benar-benar lambat. Ada jarak sekitar 7-10 meter antara gua dan Ahmad. Karena memang kondisinya hening, karena pada saat itu pendakian kita mulai di hari Senin, otomatis mungkin karena weekday pendakinya memang sepi gitu ya, nggak serame di malam minggu atau di hari minggu. Akhirnya gue pancing-pancing si Ahmad, karena memang si Ahmad ini orangnya suka bercanda. Gue pancing lah si Ahmad, sampai akhirnya dia bercanda-bercanda, serulah di situ perjalanan memang ketawa-ketawa terus sama si Ahmad. Tiba-tiba gue ngerasain hal yang aneh lagi. Setiap kali Ahmad bikin candaan, gue dan Ahmad itu sama-sama ketawa. Tapi anehnya, setiap kali gue selesai ketawa, ada suara ketawa yang lain. Yang suaranya ini beda sama suara gue dan Ahmad. Tapi gue ngeyakinin mungkin ini suara pantulan gitu ya, atau gema gitu. Sampai si Ahmad pun nanya, ini apa sih kok ada suara ketawa lagi ya? Gue jawab sebisanya dan biar Ahmad pun, gue pun niatnya ngalihin pemikiran Ahmad ke yang lain-lain. Itu mah paling cuma gema, Mad, cuma pantulan doang. Kan kita lagi di alam bebas, otomatis kalau kita ketawa tuh kencang suaranya pasti ada pantulan. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Ahmad pada saat itu meyakini jawaban gue. Sampai akhirnya Ahmad bercanda, gue ketawa lagi. Di sini gue ngeyakinin diri gue bahwa suara ketawa ini apakah benar-benar pantulan atau bukan gitu. Sampai akhirnya gue coba, ketika Ahmad bikin candaan, pas gue ketawa, gue berhenti mendadak. Gue berhenti mendadak pas gue lagi ketawa. Dan anehnya, suara ketawa ini masih terdengar tepat di belakang gue.
Jadi suara ketawanya itu jelas banget di belakang gue gitu. Di situ gue bener-bener anjir, merinding banget, merinding. Ini suara siapa? Ini suara apa gitu? Soalnya suara ketawanya jelas banget di sini nih, di belakang gue banget. Dari situ gue bener-bener merinding. Udahlah, gue mutusin buat lanjut aja lah. Lanjut, kita terabas terus sampailah kita di pos 2. Di pos 2 situ, teman-teman yang lain sudah nunggu kita. Sambil beristirahat, balas sambil ngopi-ngopi, kita sampai di pos 2. Sambil gue juga istirahat gitu, gue ngeliat ada 2 orang pendaki yang baru turun. Buat iseng tanya, "Bang, dari mana?" Mas, katanya, kita dari Bekasi. Si abang berdua itu jawab kalau mereka dari Bekasi. "Oh ya udah bang, kalau gitu lanjut bang." Udah, gue cuma ngobrol kayak gitu doang. Tapi anehnya si Padri di sini nanya lagi, "Yan, lu ngomong sama siapa?" Hah? Lu gak lihat? Jelas-jelas gue ngobrol sama 2 orang pendaki barusan yang baru turun. 2 orang yang mana, katanya. Si Padri di sini mukanya terheran-heran karena dia ngerasa kalau dia gak ngelihat siapapun. Pas gue nengok sama arah teman-teman yang lain, teman-teman yang lain pun ternyata posisinya lagi nengokin gue. Mereka tuh lagi ngeliatin gue dengan muka yang aneh. "Yan, istighfar," katanya. "Kenapa? Emang kalian gak lihat juga tuh 2 orang pendaki yang barusan? Lu ngomong sendirian dari tadi." Di situ gue langsung loh, aneh banget gitu. Gue jelas banget ngobrol sama 2 orang pendaki, tapi mereka sama sekali nggak ngeliat. Dari situ, udahlah, pikiran gue jadi makin kacau lagi. Cuman gue tetap ngeyakinin gue di sini ketua kelompok. Gue harus tetap baik-baik saja. Akhirnya gue memutuskan udahlah kita lanjut lagi aja. Pada saat itu Ahmad dan teman-teman yang lain awalnya kita bareng-bareng lagi nih dari pos 2 ke 3. Tiba-tiba belum nyampe ke tengah perjalanan, kita udah kebagi 2 lagi. Akhirnya gue tetap sama Ahmad lagi berdua. Pada saat itu tiba-tiba sekitar jam 2 siang, hujan mulai turun nih. Hujan turun dan anehnya di sini suasananya bener-bener jadi gelap banget. Jadi kabut itu nggak kayak biasanya ya. Biasanya jam 2 siang itu kabut udah terlalu gelap. Ini bener-bener kelihatan gelap banget dan menyulitkan perjalanan kita berdua. Pas kita baru lanjut sebentar saja, si Ahmad mengeluh kalau pundaknya itu merasa sakit. Akhirnya kita pun istirahat lagi dan gue memutuskan untuk memperlancar perjalanan. Tas yang dibawa Ahmad, gue ambil. Gue bawa 2 tas carrier yang ukurannya cukup besar juga. Pada saat itu gue ngajak Ahmad lagi untuk melanjutkan perjalanan. Baru saja lanjut sedikit, beberapa langkah saja, Ahmad mengeluh lagi. "Badan gue panas," katanya. Aneh, badannya kok bisa panas gitu. Atau pundaknya itu panas. Padahal posisinya itu lagi hujan, harusnya kan dingin, tapi ini malah panas. Nah, singkat cerita, pada saat itu kita lagi istirahat, gue ngelihat Ahmad itu dia kayak orang linglung gitu, diem aja. Gue tanya nih, Mad, dia nggak jawab. "Mad, istighfar." Sampai gue beberapa kali nanya, dia tuh nggak jawab. Akhirnya gue tepuklah pundaknya. Mad, iya gue nggak apa-apa kok." Dia cuma jawab kayak gitu doang. Di situ gue mulai panik, wah bahaya ini Ahmad, dari tadi ngelamun mulu gitu. Nah, sambil istirahat, gue itu duduk dan gue nengok ke belakang. Pas gue nengok, gue ngeliat kayak samar-samar, itu kayak ada sesuatu yang berwarna putih dan dia itu ngerangkak pelan-pelan sampai akhirnya dia naik pohon. Pada saat itu gue masih samar, itu binatang, tapi binatang apa? Kok warnanya putih? Gue liatin terus sambil gue juga merinding.
tiba-tiba dia udah ada di atas pohon dan dia mengayunkan kaki dan badannya seperti ini, depan, belakang, depan. Dari situ gue mulai ngerasa takut. Itu apaan gitu? Tapi mukanya itu nggak kelihatan karena memang ketutup sama rambut yang panjang. Dan dari situ gue udah yakin banget, wah ini nggak bener. Gue langsung ngajakin Ahmad buat lanjut. Mat, ayo kita lanjut aja, biar nggak kedinginan. Akhirnya dari situ gue dan Ahmad pun lanjut sambil secara terpaksa gue bener-bener maksain buat lanjut sama Ahmad. Kita lanjut nih jalan sambil gue masih ngerasa ketakutan dan ngelihat kondisi Ahmad juga yang masih belum bisa jalan normal. Akhirnya sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam, sampailah kita di pos 3. Bertemu kembali dengan teman-teman yang ada di depan, Fajri, Rama, dan lain-lain. Setelah ngobrol-ngobrol situ, kita nggak ngobrol lama dan nggak istirahat lama. Gue memutuskan untuk ngajak teman-teman yang lain untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ayo kita lanjut aja. Akhirnya kita pun lanjut. Cuman memang posisinya pada saat itu hujan makin gede dan kabut makin tebal. Posisi masih bareng, akhirnya kita kepisah lagi. Gua dan Ahmad tetap di paling belakang. Pada saat itu, Ahmad jalan, tiba-tiba karena kondisi jalanan yang licin, dia terperosoklah jatuh. Dia jatuh, pas dia jatuh tuh dia megangin akar. Dan sialnya, akarnya ini malah patah. Akhirnya dia makin terperosok. Gua coba dengan sekuat tenaga gua, sebisa gua peganglah tangan dia karena takut kalau si Ahmad ini jatuh ke jurang. Gua angkatlah si Ahmad nih pelan-pelan sambil gua gendong keril juga. Gua angkat sampai udah di posisi yang nyaman. Akhirnya gua juga menarik nafas. Kondisi Ahmad benar-benar aman dari jurang tadi. Tapi sayangnya pas gua cek, kondisi betis Ahmad ini benar-benar bengkak. Jadi kelihatan kalau sakit gitu. Ahmad pun meringis kesakitan. Di pergelangan kakinya dia kayak yang keseleo gitu. Di situ gue benar-benar capek banget, gue lemes banget ngelihat kondisi Ahmad yang kayak gini. Sampai akhirnya gue memutuskan Ahmad untuk, Ahmad tetap kuat lah, Ahmad minum dulu gitu. Habis dari situ gue ajak ngobrol Ahmad buat mencairkan suasana. Tapi Ahmad di sini ngambil keputusan, udahlah, gue balik aja, gue ngerepotin kalian. Enggak Mat, jangan, ini keputusan yang salah. Lu tenangin dulu, kaki lu enakin dulu, kalau udah enak kita lanjut lagi. Akhirnya Ahmad di situ mengiyakan obrolan gue dan kita istirahat lebih lama di situ sampai akhirnya datanglah rombongan lain. Ini pendaki lain, bukan rombongan kita, yang posisinya lagi naik juga. Pada saat itu gue langsung ngobrol, menceritakan kejadian yang gue alami sama Ahmad dan teman-teman gue yang ada di depan. Gue nitip sama teman-teman pendaki yang ini, titip jagain si Ahmad yang lagi kesakitan. Pada saat itu, rombongan yang baru datang mengiyakan permintaan gue. Dan gue memutuskan untuk naruh tas gue dan tas Ahmad bareng sama Ahmad di situ, dan gue langsung memutuskan untuk naik. Tujuan gue pengen ngejar teman-teman yang ada di depan. Sambil gue lari-lari di situ dengan kondisi yang memang masih licin, gue coba buat lari sekuat tenaga gue sampai akhirnya gue ketemulah sama Fajri dan Huda. Nah, pada saat itu gue menceritakan kejadian gue sama Ahmad di bawah. Akhirnya Fajri dan Huda pun mengerti dan mereka turunlah ke bawah. Rencananya nyusul si Ahmad. Tetapi ada 2 orang lagi, si Rama sama si Agi, posisinya dia paling depan. Dan pada saat itu gue coba buat ngejar lagi dengan kondisi gue yang pada saat itu memang udah mulai capek. Sambil gue teriak-teriak, Rama, Agi, itu gak ada jawaban. Terus gue teriak sampai akhirnya adalah jawaban. Woi katanya. Wah berarti si Rama sama si Agi udah deket. Tungguin, jangan kemana-mana. Gue lari lagi, makin cepet. Tapi makin gue lari makin cepet, suara itu makin gak ada.
Sautan yang tadi itu gue kira tuh deket, ternyata nggak ada. Sampai akhirnya gue bener terpopo-popo, capek banget. Sampai akhirnya gue istirahat di situ. Gue coba teriak lagi, woi, tunggu, jangan jalan dulu, tungguin gue di sini. Tiba-tiba gue bener-bener kaku banget. Gue bener-bener kaku banget. Di belakang gue itu ada yang nyaut. Kenapa? Takut ya? Pada saat itu gue jelas banget ngedenger orang ngomong kayak gitu, tapi gue nggak mau memutuskan untuk nengok ke belakang, karena gue yakin selama gue lari itu gue bener-bener sendiri. Akhirnya gue memberanikan diri untuk tetap jalan, tetap jalan, tetap jalan. Tapi suara itu seakan-akan ngikutin gue, dan akhirnya gue memutuskan untuk memberanikan diri nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, penasaran dengan kelanjutan ceritanya, apakah Rian mampu menemukan Rama dan Agi? Saksikan terus ceritanya di part selanjutnya. Stay tune di HTB Adventure.